Di sini saya akan menjelaskan materi dari ilmu nahwu dasar. Ya. Yang pertama ada bab kalam. Ya. Jadi di sini akan menerangkan tentang kalam. Apa sih kalam itu? Ya. Syarat kalam ada berapa? Terus apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana contohnya? Di sini akan saya jelaskan langsung saja di papan tulis belakang. Jadi langsung saja kita akan membahas yang pertama adalah kalam. Ya. Apa sih kalam itu? Jadi syarat kalam ada 4. Ya. Kita bagi yang mana 1, 2, 3, 4. Apa sih syarat kalam pertama? Yang pertama adalah atau secara bahasa Arabnya ya, yang namanya kalam adalah al-kalamu wal lafdul murakkabun mufidu bil wati. Jadi yang pertama adalah syarat kalam itu adalah lafaz. Ya. Di sini ada lafaz al-lafdu. Yang kedua adalah al-kalamu wal lafdul murakkabu, al-murakkab. Ya. Sini ada murakkab. Murakkabu. Yang ketiga dari syarat kalam itu sendiri ya. Jadi ada mufid. Al-mufidu. Yang terakhir ada wada' bil wati ya, al-wati. Al-wati. Jadi kita akan menjelaskan apa sih lafaz itu ya. Jadi lafaz itu adalah sesuatu ya. Sesuatu yang ada pada huruf hijaiyah. Jadi yang namanya lafaz adalah sesuatu yang ada pada huruf hijaiyah. Jadi mulai dari huruf alif, ba, ta, sa sampai ya. Nah, itu yang namanya lafaz ya. Contoh di sini ada contohnya adalah ada kata zaidun ya. Apa itu zaidun? Zaidun adalah artinya Kang Zaid ya. Ada lagi contohnya masjidun ya. Apa itu masjidun? Itu masjid adalah masjidun adalah masjid ya, atau tempat beribadah. Ini yang dinamakan lafaz. Jadi syarat kalam yang pertama adalah lafaz. Jadi kalam itu adalah sesuatu kalimat yang sempurna, yang mudah dipahami oleh musami' atau pendengarnya itu sendiri. Itu yang dinamakan kalam. Nah, syaratnya ada yang pertama lafaz. Di sini sesuatu yang ada pada huruf hijaiyah, contohnya adalah ini. Yang selanjutnya adalah al-murakkab. Ya. Al-murakkab. Apa sih al-murakkab itu? Al-murakkab artinya tersusun. Ya. Jadi syarat sempurnanya sebuah kalam itu adalah murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Ya. Contohnya di sini ada zaidun qaimun. Artinya Zaid berdiri. Artinya Zaid berdiri atau Zaid telah berdiri. Ya. Jadi ini adalah isim ya. Jadi ini Zaid, terus ini qaimun, lafaznya artinya berdiri. Jadi Zaidun qaimun ini yang namanya tersusun. Ada Zaidunnya, ada qaimun ya. Nah, di sini ada lafaz qaimun. Qaimun ini artinya berdiri. Nah, siapa yang berdiri? Kembali lagi pada lafaz isimnya atau lafaz Zaidun. Itu yang dinamakan murakkab. Murakkab itu tersusun lebih dari 2 kata atau lebih seperti itu. Bisa 3 kata dan seterusnya. Itu yang dinamakan murakkab, ya. Nah, yang selanjutnya ada mufid. Mufid itu berfaedah. Ya. Mufid berfaedah. Jadi yang namanya kalam, syarat ketiga dari kalam itu berfaedah. Jadi kalimatnya itu benar-benar berfaedah atau memahamkan dari pendengarnya itu sendiri. Itu yang dinamakan berfaedah. Contohnya, oke, jadi berfaedah itu contohnya hampir sama dengan murakkab. Ya. Contohnya di sini ada zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah,
ini berfaedah. Maksudnya berfaedah apa? Membuat paham yang mendengarkan atau musameknya itu paham. Nah, di sini ada kata Zaid sedang apa? Zaid sedang apa? Sedang berdiri. Lah, siapa yang berdiri? Yang berdiri adalah Zaid. Itu yang dimaksud dengan mufid. Nah, Pak lah kalau Anda kata yang tidak mufid itu seperti apa? Contoh, di sini ada lafaz in koma Zaidun. Nah, ketika ada lafaz, ada contoh seperti ini, ada kata-kata seperti ini, in koma Zaidun, atau cara in koma lamun ngadeg sapa Zaidun kang Zaid, ya. Apakah atau secara arti Indonesianya apabila Zaid berdiri, pasti belum memahamkan pendengar toh? Lah, nek Zaid, andai kata Zaid berdiri itu mau apa? Siapa? Ya. Kita akan apa? Ya. Nah, ini tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi tidak mufid. Ya. Lah bagaimana yang mufid? Kita tambahi in koma Zaidun akum. Ya. Di sini ada lafaz akum. Apabila Zaid berdiri, maka saya pun berdiri. Itu yang dinamakan mufid itu berfaedah, ya. Jadi yang selanjutnya ada wati, ya. Di sini wati itu adalah membuat paham musameknya. Jadi yang namanya wati, syarat yang keempat dari sebuah kalam itu adalah wati. Wati itu adalah membuat paham musameknya. Yang pertama adalah lafaz. Jadi lafaz itu semua yang ada pada huruf hijaiyah, alif, ba, ta yang terkumpul jadi satu kata atau satu lafaz menjadi Zaidun, Masjidun dan seterusnya. Tapi bila ada, berarti kalau ada sebuah lafaz yang tidak mengandung huruf hijaiyah, apakah itu tidak dikatakan lafaz? Ya. Contohnya, suara beduk, ya, suara ayam, ya, suara petir, ya. Ini semuanya tidak mengandung lafaz, ya. Karena tidak ada huruf, karena di dalam ini tidak ada terkandung huruf hijaiyahnya. Ya, itu yang pertama syarat dari kalam itu. Nah, setelah lafaz ada murokab, ada mufid. Nah, setelah digabungkan lafaz, murokab dan mufid digabungkan menjadi satu, nah syarat terakhir harus terpenuhi. Ya, syarat terakhir di sini adalah membuat paham musameknya. Jadi apa sih yang akan kita sampaikan kepada pendengarnya atau musameknya? Tujuannya apa? Terus membuat bagaimana? Ya, jadi kesimpulannya pada materi kalam hari ini adalah syarat kalam itu ada 4, ya. Ada lafaz, murokab, mufid, bil wati. Definisi dari sebuah kalam adalah suatu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan bermakna lengkap. Itu yang dinamakan kalam, ya. Jadi kalau ada suara-suara yang aneh-aneh itu tidak bisa dikatakan kalam, ya. Ataupun suara apapun ya, suara hati, suara apa itu bukan sebuah kalam, ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu sebuah kalam itu adalah lafaz, murokab, mufid, bil wati. Oke, kita akan lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya akan membahas bab berikutnya dari ilmu nahwu dasar. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.